eh, banyak sekali saya berkolaborasi misalkan dengan dulu Andi, terus berikutnya dengan Mas Wani Darmawan. Itu kan sebenarnya banyak juga ada, kalau nggak salah 8 puisi. Itu juga macam-macam di dalamnya. Tergantung apa isinya apa. Ada yang misuh-misuh tok itu ada puisinya. Oh itu kan tetap lagunya kacau atau penyampaiannya gitu. Yo karena ini bisuan-bisuan atau umpatan-umpatan. Ada yang greggel itu saya ada satu puisi yang saya bikin lagu yang saya nek gawake dhewe sok greggel itu ada maksudnya. Puisinya siapa? Mas Bani. Oh. Ada tamu. Halo Pro Konco, ketemu lagi dengan saya Ahmad Jalidu di Ada Tamu, program bincang-bincang di kanal YouTube Balai Budaya Minomartani, kerja bareng Adi Sukma Inisiatif, Garuda Waca, dan RGP Production. Nah, sore ini saya berada di teras bersama tamu spesial, teman lama berkreasi, seorang musisi yang sudah lama berkecimpung membuat lagu-lagu puisi, Mas Giwang Topo. Selamat sore Mas Giwang. Selamat sore Mas. Sehat? Itu sehat. Iya, masih awet gerondongnya ya. Iya. Dan semakin apa? Tampan ya. Iya. Selalu. Membuat iri. Kalah ganteng, menang ireng. Nah, Pro Konco, Mas Giwang ini itu nama panggung ya, Giwang Topo. Iya, nama panggilan. Nah, kalau nama aslinya dirahasiakan atau Sebenarnya nama saya itu Dian Hartopo. Cuma dulu itu kalau dipanggil Dian sok izin kan banyak teman-teman saya dulu itu cewek? namanya cewek, nama cewek Dian gitu. Terus apa ya? Mulai SMP dipanggil Giwang gitu. Keterusan sampai sekarang. Jadi sudah ya kayak nama asli gitu ya. Mas Giwang ini aslinya di Jogja atau di mana Mas? Saya lahir di Gunung Kidul, ya asli Gunung Kidul. Bapak Ibu juga dari sana. Terus mulai di Jogja itu ya ketika sekolah gitu ya, sekolah terus di akademi terus ya keterusan sampai sekarang berkeluarga di sini. Sekarang menetap di Purwomartani Kalasan. Oh, Purwomartani ya. Jadi warga pindah ke Sleman sekarang dari Gunung Kidul. Oh iya, ber-KTP Sleman berarti. Sudah ber-KTP Sleman. Oke. Mas Giwang ini kan apa ya? Musisi, pencipta lagu gitu. Itu dulu memang pernah belajar musik, kursus secara serius gitu atau malah pernah sekolah seni? Mungkin cerita sedikit dulu ya, Ya, latar belakang. Saya itu ya mungkin ya dari keluarga yang apa ya, senang kesenian gitu ya. Dulu bapak itu orang penerangan kan gitu, lebih kalau dulu ada istilah jupen itu kan juru penerang. Kalau orang pegawai penerangan itu kan biasanya dia seorang seniman juga di ketoprak, di karawitan, wayang gitu kan. Bapak suka itu. Terus kebetulan ibu saya juga dulu juga ketemu bapak itu, ibu saat itu sering menari itu loh, jadi sering ketemu di panggung. Oh, berarti di acara-acara kalau bapak main ketoprak. Ada ketemu di panggung itu juga. Kebetulan juga ibu itu juga seneng ini nyanyi keroncong. Jadi ya mau nggak mau anak-anaknya ya cenderung ikut seneng seni juga. Tapi saya nggak sekolah di seni. Ada sih kakak saya yang sekolah di tari itu, SMKI, terus di kalau dulu IKIP ya UNY itu.
Oh ya, ambil di tari. IKIP Ya, jurusan pendidikan seni tari. ya ada satu kakak, yang lain enggak sih. Cuman memang keluarga yang seneng kesenian, jadi apa ya, ya mau nggak mau akhirnya jalan gitu ya. Dulu juga ketika di Wonosari itu kan di rumah itu ya rumah limasan gitu. Terus sering untuk ngumpul, kebetulan juga ada om saya, anaknya Mbah Cilik itu guru tari. Jadi dari utara Mbiroloko itu, dari mana? Babatan, kampung Babatan itu melaju ke Wonosari untuk melatih tari di sana. Oh. Jadi ya seminggu sekali ada apa ya? Ya pemandangan atau apa ya. Di situ sering seni-seni tradisi termasuk latihan keroncong di rumah itu. Jadi sudah dipengaruhi sejak kecil itu ada atmosfer kesenian tadi. Terus kalau masalah lagu puisi itu, sebelum ke sana kan saya waktu SMP, SMA itu kan seneng ngeband. Waktu zaman dulu kan biasa toh anak-anak pengaruh apa, wah kalau bisa ngeband ini asik kayak gitu. Terus di Wonosari juga dengan teman-teman ngeband. Terus akhirnya ya itu dari sedikit pengalaman itu juga memberi bekal, maksudnya dalam mempelajari lagu, dalam menghafal lagu atau menghafal atau menyusun musik muncul di situ. Dan ketambahan lagi ketika di Jogja tahun 93 itu kan saya masuk di Akademi Bahasa Asing itu di ABA itu. Di situ sama teman-teman kan mendirikan ini teater kampus itu ya ada. Saya nggak ikut mendirikan, cuman ketika sudah berjalan beberapa bulan saya baru gabung. Itu teater Sukma di situ. Oh, ABA YIPK. Ya, ABA YIPK. Ya, intermezzo untuk pro konco yang umur apa jenenge iki? Milenial ke bawah, Gen Z. Mungkin tadi ada Mas Giwang menyebut ayah beliau itu orang penerangan ya, maksudnya bekerja di departemen penerangan. Kalau yang belum tahu, dulu di zaman Orde Baru itu ada departemen namanya Departemen Penerangan yang itu kemudian ditutup di masa Presiden Abdul Rahman Wahid. Nah, dan sekolah kuliahnya beliau ini di ABA YIPK. Nah, kebetulan juga itu kampusnya sudah punah. Sudah hilang. Ya, lokasinya itu di perempatan Loano ke selatan. Sekarang kayaknya dibeli sama UAD ya, Pak? UAD, ya? Kampusnya itu. Ya. Sama UAD. Jurusannya apa, Mas, dulu? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya, tapi ya bahasa Inggrisnya apa ya? Jawa. Inggris Malioboro. Isane yes. Mister. Ngono ki. 2000 Mister. Around keraton. Kalau pertama kali belajar musik atau mungkin karawitan gitu umur berapa, Mas? Ya usia kalau mencoba alat musik baru SMP saya itu. Oh, SMP. Tertarik dan masalah kondisi saat itu kan, misalkan kalau alat tradisional kan banyak yang punya, Mbah Lurah atau siapa itu kan punya, cuman kan itu terbatas juga bocah-bocah untuk ikut gamel di situ kan. Cah cilik rasa dolanan gitu. Biasanya sudah sudah jadwal yang pemain dewasa sudah padat. Terus kalau musik yang agak modern gitu, misalkan yang alat-alat musik kayak gitar itu kan, kondisi zaman dulu kan yang punya gitar itu hanya orang-orang yang di tempat saya itu yang kaya gitu ya, anaknya dibelikan gitar. Ada tetangga saya itu
ya tetangga dekat itu punya. Mas Suryo itu kan punya gitar. Sering kali saya main ke sana. Kebetulan orangnya baik. Saya sering, dia itu sama anak-anak seneng ngajak belajar bareng, diajari misalkan matematika atau apa. Dan dikenalkan dengan gitar itu. Terus dia punya gitar, terus ya mulai dari situ kan saya sering main, terus kadang-kadang Mas saya pinjam ya, cuma di rumah itu tapi nggak boleh dibawa pulang, tapi itu pun sudah sangat-sangat sangat luar biasa. Wah, iso nyekel gitar, iso menerapkan akord-akordnya, senang banget. Itu SMP baru. Lagu pertama belajar lagu apa, Mas? Apa ya? Tak eling-eling dulu. Itu nek jenengan SMP itu sudah ada. Masihkah kau ingat sayang, cuma itu tuh. Aku dulu belajar pertama itu kelas 6 SD itu Bintang Kehidupan Niki Ardila. Ya itu sudah agak modern. Ini masih lagu-lagu lama. Terus setelah belajar gitar itu SMP ya? SMP ya. Terus kakak saya itu, kalau kakak saya lebih duluan bisa main gitar. Berapa bersaudara, Mas? Saya 5. Saya nomor 5. Oh, anak ragil. Ragil kuning. Untune. Ya itu kakak saya yang nomor 3 itu kan sering ngeband, bahkan kalau dulu ada dia itu sekolah di sekolah swasta di SMA itu. Lucu, zaman dulu itu kalau di Wonosari untuk promo sekolahan itu, jadi mereka main musik ke pelosok-pelosok Gunung Kidul. Ke desa-desa gitu. Pentas, tapi dangdut. Nah, itu untuk menarik minat siswa. Dari dari mereka yang ngamen ke desa-desa itu, ya hasilnya ada sekolah itu jadi ramai siswa jadi. Oh, tapi itu yang main siswa ya? Kakak saya termasuk di situ, mas saya itu ekskulnya gitu ya? Ya. Tapi jadi kayak itu kalau dulu sering dikatakan pegawai dangdut. Jadi muter ke daerah Ponjong, Rongkop, daerah-daerah yang jauh dari Wonosari itu. Ya itu. Nah, kakak saya sudah main musik duluan, terus waktu kelas 3 SMP diajak bikin grup band saya itu sama kakak saya. Berlima atau berempat ya, berlima. Jadi satu kampung itu kebetulan ada teman yang paling kecil itu Danang, kalau mungkin Danang, kalau dulu saya panggil dia itu Danang CV karena ada banyak Danang tuh. CV karena bapaknya punya punya CV kontraktor itu loh. Danang CV loh, dia sudah dari kecil sudah ngedrum. Jadi adik saya jauh 3 tahun di bawah saya. Itu sudah ngedrum, diajak ngeband. Terus namanya itu ngambil dari punyanya Danang itu CV CV band. Terus apa ya CV itu? Dianu aja, Child Voice. Akhirnya ada itu. Mulai dari situ terus keterusan saya senang ngeband terus dengan teman-teman yang lain pindah-pindah gitu ya. Tapi ya di lingkup situ saja. Itu berarti tahun berapa, Mas? Sudah ada tahun 90 atau belum? 89-an ya. Terus mulai 90 itu mulai banyak yang akhirnya gabung di grup yang seusia. Yang tadi dengan masa itu kan di CV itu ya rentang umurnya beda-beda. Tua yang senior banget, ada yang junior banget. Ya, terus yang ngibet itu lebih kecil lagi. Susilo itu, ingat namanya Susilo itu masih SD. Ya, kalau dulu kan lagu wajib kayak musiknya God Bless itu kan serem. Harus bisa. Iya, makanya kan dituntut banyak
banyak ya zaman dulu mau nyimak lagu itu kan apa ya sinaune kudu ngurung. Ya, Mau oke. kita nyari media enggak. Kalau sekarang kan gampang banget lihat di YouTube dan sebagainya. Seperti itu terus. Nek ra ndek duit tuku kaset ngerekam dari radio, Iya. ngenteni. Nunggu radio diputer di record. Kalau ada temen yang punya double deck double Oh ya, kaset double itu, deck ya. itu wah seneng banget numpang rekam. Tapi luar biasa ya. Di Wonosari Purwokonco tahun 89 sudah ada band-bandan, sudah ada pemain keyboard umur SD, itu luar biasa loh. Ya saat itu di atas saya sudah ada Getsi ya, saya itu mengidolakan Getsi. Udah nama-namanya sudah ya, nama-nama band itu tahun segitu juga sudah Iya. keren-keren ya, bahasa Inggris ya. Getsi itu punyanya Mas Amrih, Mas Budi itu loh. Mas Amrih Budi. Oh ya ya ya. Nah, keluarganya Pak Mitro itu Ah, punya, dia kan seneng musik, keluarganya seneng musik. Di situ juga lengkap alat band. Kalau teman-teman yang di atas saya itu pada ngumpul di situ terus bikin band Getsi band itu, kalau saya lihat paling seneng melihat mereka karena yang mereka mainkan mesti lagu-lagu yang sulit itu loh, kayak yang agak jazzy, kayak misalkan lagu-lagunya Karimata atau siapa, zaman-zaman dulu kan Karimata, rada Halmahera. ngejazz itu ya, model-model gitu, wah waduh iso ya gitu. Terus kami juga sering diberi kesempatan latihan yang gini wae gratis misalkan, seneng makanya. Kalau enggak dulu kita kalau latihan band itu ya mesake dadi wong desa gitu. Jadi misalkan pulang sekolah ayo latihan, kita naik bis turun ke Jogja toh. Wah, mesti pertama kali yang dijujuk Sanggar Pelangi punyanya Krisna itu. berarti di zaman itu di Wonosari itu nggak ada apa? Studio yang dirental itu kita nyewa sak jam rong jam itu? Ada, cuman tidak memenuhi syarat. Jadi di samping Gembrobios terus satu kampung dengar semua. Padahal Oh nggak ada peredamnya. iya, kita nyanyi ya model bengak-bengok gitu. Kadang-kadang nggak enak sendiri. Nah, Berarti turun ke Jogja itu hanya untuk ya mencari studio untuk mencari latihan studio. gitu. Itu kan zaman dulu kan alat komunikasi belum ada. Nah, Pokoknya serba, pokoknya nekat sampai di berangkat gitu stadionnya. aja. Misalkan sampai ke Sanggar Pelangi ketemu Mas Hanung atau Mbak Nana itu mau latihan, oh kebak ya udah pindah nyari lagi naik bis kota misalkan ke Saka yang dekat Samirono. yang Samirono Dekat itu UNY. ya, atau ke batas kota itu untuk di Nah. batas atau mana ya daerah-daerah selatan. Akhirnya mesti ada yang kosong gitu ya. Yo nanti dapatnya gimana. Tapi paling seneng dulu karena yang banyak kayak artis rock atau dari Jogja itu kan yang sering ke Wonosari yang dari Sanggar Pelangi, dari Saka itu kan banyak yang main di sana. Jadi wah nek latihan yang Sanggar Pelangi we kebak Sanggar pemain. Pelangi itu di mana? Di Wahid Hasim. Wahid Hasim sini Nologaten. Bukan yang Yang kota. Patang Puluhan. Ya, Patang Puluhan ke barat ya. Ora ding ke timur. Ini loh jalan ngalor ngidul. Anu toh, Jok Tengkulon. Ya, Terus ngalor, ya. itu. Punyanya Krisna itu loh. Krisna yang Krisna sekarang Purna. penata Krisna Purna. Oh. Dulu Krisna masih kecil itu Masih sudah kecil, ya? nyanyi Final Countdown misalkan masih cilik. Tinggoni beling-beling. Mungkin nek Krisna lihat nanti guyu dhewe. Oh, itu berarti hari Minggu gitu ya. Kalau dari Wonosari turun Kadang-kadang nekat besok sekolah kita turun misalkan kemalaman gitu ya, kita tidur numpang misalkan ke Masjid Agung numpang tidur. Nanti paginya baru kan di terminal itu bareng pedagang kan jam 4 itu sudah ada habis. bis yang naik ya udah ikut yang itu. Nah, itu anak-anak band terus misalkan di UGM itu ada Gama Fair ya kita sering ke sana ya nekat itu habis terus pulangnya besok pagi Nonton. nonton kayak gitu.
ada festival rock itu kan dapat rokok gitu ya. Ya. Oh iya. Rokok. Nah, itu nanti pulangnya aja dadi rokok, pulangnya dijual ke warung untuk ongkos pulang. Ya pokoknya tahun 90-an itu apa ya, suasana atau skena musik itu keren. Dulu tuh banyak sekali festival-festival band yang festival itu kalau dulu kan dinilai ya. Iya. Kalau jadi ada kejuaraannya. Kalau yang hanya pentas-pentas itu ya istilahnya namanya parade. Parade band itu nggak dinilai. Kalau festival band itu dinilai, ada hadiahnya dan itu banyak sekali. Terus kalau event-event musik gede-gede itu sponsornya rokok, itu biasanya beli tiket dapat rokok. Ya. Dulu tuh kadang ya Kayak beli rokok. Ya kalau saya dulu di Magelang juga sama angkatan kakak-kakak saya itu kadang digerakkan untuk ayo nonton. Padahal kita nggak suka sama bandnya gitu. Misalnya zaman tahun-tahun segitu saya belum seneng rock gitu. Ono festival rock, ono kayak ayo nonton, itu digerakkan sama pemuda-pemuda di kampung itu kudu gelem, kudu berangkat nonton gitu. Supaya dapat rokok itu nanti rokoknya dimintain sama kakak-kakak itu. Kowe tas cilik ra entuk udut. Iya. Nah, terus itu ngeband SMP. Itu masih sama CV itu. Ya, terus yang mulai yang banyak latihan misalkan nyari ke Jogja itu sampai ke sudah Sanggaplang itu. beda band. Oh, Dulu namanya El Gator. El Gator. El Gator gitu. Namanya ngerok itu pasti. Ngerok. Itu seumuran. Seumuran, seusia sama. Tapi beda-beda sekolah. Terus ya ngumpul, terus akhirnya bikin band itu. Itu keterusan sampai 92 apa ya. Tapi tetap ada satu teman senior gitu ya yang dulu suka musik, terus udah kalian tak kayak manajemennya gitu. Nah, Tak ragati wis tak gawe ke studio. oh, sampai dibiayai. Itu pernah terus diganti Wars namanya. Wars. Wars Band, Wonosari Rhythm Section. Sampai. Ya, itu sempat rekaman tapi mandek di jalan itu karena sebenarnya tinggal masar gitu tahun 99 kalau nggak salah. Era Udah SMA berarti. wow, 99 saya udah lepas kuliah. Oh iya, Ding. Oh, Ding. Ya. Itu kan transisi analog ke digital. Jadi Berarti dulu, sudah di Jogja 99 itu. iya, Bikin Wars itu. tapi Tapi banyak teman-teman markasnya yang di kuliah. Wonosari. Iya, teman-teman kuliah di sini. Dulu sempat bikin satu album, terus awalnya kan demo itu kalau zaman dulu ada Studio Misti itu yang analog gitu ya. Ya. Yang laris di situ di Jalan Kaliurang itu. Terus nah dulu ada transisi ke digital recording itu, kami ketemu Bayu Wirawan yang pemain jazz Eden dulu, yang apa kalau mendengarkan musiknya tambah pusing ya, jazz tingkat dewa. Iya, sekarang dapat gelar profesor dari Australia itu. Dia itu mempelajari itu, jadi beberapa musisi yang di Jakarta dan sebagainya kan banyak yang mempelajari digital recording. Nah itu juga mempelajari dia, terus ngajak kami ayo rekaman, aku nggak alatku. Yang biayai ini Mas Amin yang apa tadi, yang manajernya Wars itu. Mas Amin akhirnya menyediakan biaya itu, kita saat itu sewa di Kaliurang, sewa apa rumah gitu. Rumah Wisma gitu. Nah, Wisma untuk recording sambil apa? Oh, ternyata. Oh, berarti alat dibawa ke situ, ke Wisma di Kaliurang itu. Ya. Ya saat itu kan saya gumun, kok iso ya komputer tinggung ini. Kan awal-awal lihat digital. Itu komputer masih pakai anu ya. Monitornya tabung. Oh iya, jelas. Iso ya gitu. Terus ya di set misalkan ruang makan untuk ngisi alat gitar bareng, terus nanti kamar di set untuk take vokalnya, kamar satu lagi untuk ngeset drum kan. Oh gini ya caranya. Terus itu sudah jadi, cuman mandek di tengah jalan karena masalah biaya. Sebenarnya sudah jadi masternya. Akhirnya apa, sambil pada nunggu itu saya aku nek nunggu
kok anu ya aku gelisah gitu. Aku proses yang lain. Nunggu hasil itu. Aku terus udah aku apa banyak di teater. Tahun-tahun itu banyak. Oh itu kan berarti kalau tahun 99 sudah anu ya, sudah nggak kuliah atau kuliah sudah nggak semester kuliah. ya? Udah 97 saya lulusnya. Masuk 93. 93. Oh ya akademi ya D3 ya. Nah berarti persentuhan dengan teater itu di kampus itu, di Teater Sukma itu. Iya, terus saat itu kan ada ini forum komunikasi teater kampus. Jadi apa kampus-kampus ngumpul jadi satu, bikin forum itu latihan bareng, bikin produksi bareng. Nah dari situ kan saya mulai kenal banyak teman. Saya sering proses misalkan karena saya seneng musik, makanya kan saya cenderung di teater lebih seneng ke ilustrasinya. Ya, saya membantu ke Majaya, ke UMY, ke Oh itu terlibat di kampus-kampus lain ya, juga? saya seneng itu. Misalkan ora jaluk aku tak melu ngewangi, kalau enggak malah kowe nganu mbok tulung garapke. Saya semangat, sepenting nguyak apa nyari pengalaman itu. Nah, dari situ kan karena sentuhan-sentuhan ilustratif atau rasa itu tadi akhirnya secara enggak langsung kan bentuk apa ya? Jadi keterusan sampai sekarang itu saya banyak garapan itu yang sifatnya ilustratif atau kalau untuk audiovisual ya zaman sekarang kayak dinamakan scoring atau apa itu. Iya. Cuman kalau saya lebih nyebutnya ilustratif. Musik ilustrasi untuk misalkan untuk film dokumenter atau apa itu. Ya itu awalnya memang saya senang di situ ya. Jadi ketika ini saya bawa ke audiovisual nggak jauh beda, cuman secara teknis memang hanya diringkas gitu ya. Jadi kalau kita panggung kan live terus ini. Kalau di audiovisual kita ringkas. Saya main sendiri atau mengkomposisi sendiri kan sudah bisa kalau untuk apa ilustratif tadi. Kalau di zaman apa ilustrasi teater itu kan berarti anu ya, enggak sendiri toh? Enggak. Kelompok gitu ya. Dan apa live mainnya? Ya. Enggak direkam gitu. Enggak. Dulu biasanya kan kalau di teater itu kan ada anak yang sebenarnya banyak yang nanggung gitu loh, mau milih kemana gitu. Tapi sering saya tak ajak kalau dia nggak punya tugas atau nggak dapat peran ya ayo ngewangi musik sebentuk apapun, yang penting ada bunyinya itu. Oh ya ya. Yang penting ada bunyinya, terus nanti entah itu rangkaiannya seperti apa. Kayak dulu pernah satu pengalaman dulu ada teater musim panas itu ya. Ya, festival teater musim Ya. panas dari Taman Budaya. Nah, itu pernah kami bawakan itu kan kalau nggak salah naskahnya Mbah Kirja Mulya itu loh, yang Senja dengan Dua Kelelawar. Nah, itu kan di stasiun. Ya. Saya hanya apa ya kalau ini musik kok, maksudnya musik yang tanda petik yang bernada itu kok anu ya kok ketoknya rada angel, kecuali adegan-adegan tertentu. Nah, di situ kan ada simbol kereta datang dan sebagainya. Terus saya itu eksplorasi benda itu kayak di situ untuk goreng itu apa jenenge? Wajan Ya, wajan itu pukul dengan besi kan kloneng kayak kalau bel anu, bel tetek kereta api. tetek sepur tuh kloneng. Nah itu ternyata kita anggo transisi ketika mau dramatiknya naik kok iso ternyata. Terus suara keretanya apa ya eksplorasi benda apapun yang ada di depan coba Ada kita tong. main ya. Tong, pakai tong juga. Tong malah enggak, kaleng-kalengnya kecil. Oh ya kaleng. Terus kebetulan ada kendang satu cuma kursi lipat yang besi itu kan bisa yang main 5 orang pun sudah ternyata bisa. Terus itu bisa. Aku kayaknya itu tahun 2000 kalau enggak 2000 2001.
Ya sekitar itu. Teater Sukma, pemain itu festival teater musim panas. Wah, Iya. kita bersaing Mas. Itu aku Oh, iya. ikut Gardanala. Gardanala pakai penggali intan itu bahkan mainnya kita bareng satu malam itu. Berarti Ayo, kita belum musuhan. kenal ya. Iya, kita musuhan waktu itu. Cuman saya tim produksi aja. Saya masih ingat kok, saya itu sudah kontrak di Puskat saat itu. Terus karena konsep yang sebelum di teater musim panas kan kita pentaskan sendiri sebelum dilombakan. Nah itu terus konsepnya ketika untuk lomba itu tetap dimainkan sama teman-teman. Saya hanya menunggu karena nggak bisa aktif latihan yo akhirnya menunggu nih. Itu pas untuk Yang Tempa itu, Iya, festival Tempa. musim panas 2001 kalau nggak salah. iya saya kenal dengan istri saya kan dia main di situ. Oh, di naskah itu? Iya. Yo merasa dihapusi toh. Itu ketemu di teater juga. Itu apa tadi dikontrak di Puskat, bekerja di Iya. Puskat Iya. sebagai Oh saat itu ada divisi pengembangan masyarakat kalau nggak salah. Itu ada beberapa teman pendamping lapangan tuh. Nah, Ya. kerjasama dengan NGO di situ. Dengan Plan Internasional, kebetulan dikontrak sama Plan Internasional. Terus kami disebar, ada yang di Surabaya, di Pacitan, Ponorogo. Itu mendampingi anak-anak yang programnya Plan Internasional itulah. Kami dampingannya lewat kesenian. oh, Jadi teman kami ada yang dalang, ada yang karawitan, ada yang tari, terus ada yang guru. kalau Mas Giwang di mana? Nah, saat Dapat itu lokasi di mana? Saat itu karena saya itu lebih ke media, jadi media murah. Saat itu ada kayak kalau di Puskat kan ada kayak pelatihan, pelatihan teater jelas, Ya. teater rakyat jelas gitu ya. Terus pembekalan media, ada media murah di situ lewat poster, lewat cergam, cerita bergambar. Saya lebih pendampingan ke situ kan anak-anak. Kalau dengan musik yang modern, bukan yang yang tradisional. Yang tradisional ada teman sendiri yang mereka si kayak Mas Isti itu yang dampingi karawitan, terus dalang itu Mas Isti, teman saya yang saat itu di Ponorogo. Terus ya itu ilmu yang didapat secara nggak langsung di teater itu ternyata berguna ketika kerja di Puskat saat itu, karena ketika pembekalan, ada teater rakyat di situ, Ya. terus ada media murah, terus ada fotografi, ada video dasar belum, cuma kita dikasih dasar fotografi karena ketika laporan kita harus bikin foto novela. Jadi laporannya dengan foto novela yang kita susun berdasarkan cerita yang ada di anak-anak itu. Kita dampingi khusus anak-anak kan. Misalkan profil anak si A ini dia hebat tapi serba kekurangan gitu. Kita ceritakan dengan dengan foto. Dengan foto, dan itu outputnya yang murah. Jadi misalkan hasilnya itu kan kita foto hitam putih, terus kita potong-potong, kita susun frame, ada dialog, tulis tangan. Nah itu terus nanti ketika ini disebarkan, yang murah ya di fotokopi. Ya gitu. Terus nanti ada temu warga, dibagikan jadi diskusi gitu. Misalkan dari cergam, cerita bergambar, ini masalah yang diangkat di masyarakat sekitar situ. Terus dari foto novela, ternyata juga ini bisa didiskusikan oleh masyarakat. Walaupun ini sebagai laporan ke lembaga. Sampai tahun berapa di Puskat itu? 2002 Bang. Hanya bentar kok, terus saya banyak kontrak kayak kontrak freelance. Freelance, ya?
tapi ada kontrak beberapa, seringkali dikontrak misalkan berapa bulan itu, misalkan saat itu banyak bikin apa film boneka. Saya film boneka Santo Santa itu saya bikin musiknya sama beberapa lagu. Ada lagu yang dibuat oleh sutradaranya Mas Budianto, itu beberapa lagu. Saya ngaransemen dan membuat ilustrasinya itu. Terus dulu ketika keterusan itu justru awal-awal ketika saya keterusan ilustrasi di Puskat, dipakai di Puskat itu. Sebelumnya kan ada program kalau dari Signis dulu, bukan dari Signis, dari apa ya, yang radio swasta itu loh, kumpulan itu apa namanya? PRSSNI. Kalau nggak salah itu, jadi mereka bikin drama radio, kalau nggak salah itu dongeng Nusantara atau apa. Nah, saya pertama kali ngoperatori itu ya jane agak ndredeg gitu ya maksudnya. Tapi ternyata seperti ini, hanya ngerekam terus apa menata apa ya, kayak editing audio itu kalau dulu apa ya, kayak montase atau ya montase, teknik gitu. Dan montase. Jadi menata dialog, terus saya bikin ilustrasinya, terus tak tempel, terus bikin apa, nyari sound effect, ditempel di situ. Terus di situ kan saya ketemu pertama kali dengan apa, seniman yang aktor juga, Mas Priti Moti, aktor juga Mas Nasarius, itu juga ketemunya di situ awalnya 2002 atau berapa ya. Dari situ terus sering saya apa freelance ke musiknya ini, musik ilustrasi untuk program-program apa dokumenter. Jadi situ pernah juga yang untuk musik bumper untuk acara dulu kan Puskat itu ini apa rohani dulu, apa yang di TPI kalau nggak salah, mimbar agama kayak mimbar agama itu saya pernah bikin musik bumpernya. Yang apa untuk berapa detikan ya, 16 detik. Tapi saat itu kan seneng banget. Musikku tayang di TPI. Padahal yang nonton kan hanya orang-orang tertentu. Tapi paling enggak itu seperti ini, bisa ngenal untuk apa industri televisi. Ternyata enggak sulit-sulit amat untuk membuat musiknya itu. Dan ketika akhirnya kan saya dituntut untuk belajar software software. Terus akhirnya saya saat itu 2002 itu aku harus beli komputer. Terus nyoba ngerekam di rumah, bikin komposisi, bisa akhirnya. Kadang-kadang kalau dipanggil itu, ini ada ilustrasi ini ke sini, saya harus nyiapke bahan dari rumah gitu. Misalkan per track, saya akali per track itu ya, saya potong-potong gitu, terus nanti di sana tinggal nata gitu. Saya sudah nyiapkan file dari rumah, jadi ngeringkes apa ya, waktu. Kalau ngandalke dulu kan, kalau di Puskat ada yang senior itu Mas Adi namanya, yang audio. Saya banyak belajar dari beliau itu. Apa ya? Harus ngerekam lewat dia gitu. Terus saya banyak diajari, Mas ini sinau. Dulu softwarenya ada apa ya, Adobe Audition kalau nggak salah, awal-awal dulu sebelum akhirnya pindah ke yang lain tuh. Untuk apa, ngelola dialog, untuk musik, tracking musik dan sebagainya seperti ini. Saya awal-awal memang Mas Adi itu kalau dia ngelembur saya melu ndelok nunggoni gitu. Yo takon-takon karo secara nggak langsung kan dapat ilmu gratis. Terus akhirnya saya tahun 2002 itu saya pokoknya harus punya alat, terus ini harus bisa ngerjakan untuk meringkes dan sebagainya.
Soalnya dulu pernah kan tahun 9 sebelum reformasi itu ya. Kan Mas Bambang JP masih punya program di televisi itu apa drama televisi. Kan sering beberapa kali disuruh memberikan ilustrasi. Tapi kan kalau sana kan harus nunggu rekamannya kapan. Misalkan datang jam 9 pagi, rekamannya nanti siang gitu. Dan harus pinjam keyboard atau apa untuk nanti direkam. Ya itu setelah era-era itu ada komputer itu kan apa jadi lebih ringkas Kerjanya ya. Nah itu ketika saya lari ke lagu itu kan semakin terbantu saya. Misalkan ada lagu saya aransemen, saya mapping dulu, mapping atau digambar itu saya mapping. Wah ini biasanya kan untuk dummy itu, tapi kadang-kadang dummy itu pun sudah bisa diterima asal kita punya VST atau virtual sound itu yang dimasukkan itu kadang-kadang sudah diterima walaupun sebenarnya masih digital banget ya secara temponya bener banget misalkan dulu saya pernah nggarapin jenengan itu kan itu sebenarnya masih mapping gambar gitu ya. Belum kalau itu mau real itu ya memang diisi asli. Kadang-kadang untuk menyamarkan itu kan ya ada yang dominan tak isi biola atau apa. Biar enggak terlalu digital gitu. Tapi era sekarang kan semakin canggih malah sekarang banyak yang gratis VST itu banyak orang bikin misalkan suara drum, suara alat tradisional kita tinggal download dan dipakai secara gratis itu sekarang banyak dimudahkan. Oke Mas, kita nanti akan masuk ke ke aktivitas penciptaan lagu dan lagu-lagu puisi gitu. Tapi sebelumnya saya kabarkan bahwa ini wedang kopi asli loh Mas. Oh iya. Iya, jangan dianggurin. Oh gitu ya. Saya minum ya Mas. Putih sidik rawopo. Ada gambarnya ya. Ganteng ya. Nah, Prokonco, saya kenal Mas Giwang ini ya tahun 2000 berapa ya? 2004 ya. Waktu saya dulu dari aktivitas berteater di kampus, kemudian mendirikan kelompok sendiri GMT itu. Nah, pertunjukan pertama GMT itu musik direkturnya, penciptanya musik Mas Giwang sama teman saya Bolu, namanya Bahrudin Fatkur Rahman. Nah Mas Giwang ini kemarin kan sering muncul di acara-acara panggung-panggung lagu puisi gitu. Nah terus saya juga ingat dulu kan ya era-era tahun-tahun 2000-an kesini ya 2006 2008 itu kan ada rame waktu itu musikalisasi puisi sampai saya pernah ingat kalau nggak salah itu FKY apa ya tapi saya lupa tahun berapa itu sampai ada sesi diskusi khusus itu untuk memetakan musikalisasi puisi itu apa gitu dan seingat saya itu tidak pernah terdefinisi yang disepakati gitu. Nah kalau menurut Mas Giwang sendiri, tapi Mas Giwang kayaknya jarang pakai istilah musikalisasi puisi ya? Jarang. Kenapa Mas? Ya awalnya gini, saya kan pernah tahun 96, 97 itu kan saya belajar banyak dari Mas Untung Basuki di Sanggar Bambu. Beliau kan ke lagu puisi ya. Ya itu apa ya? Memang saya lihat prosesnya, benar-benar lihat prosesnya ya. Beliau dapat puisi, entah puisinya sendiri atau puisi teman-teman, dibikin lagu. Nah ini namanya lagu puisi gitu. Terus ketika dulu proses teater kan ada musikalisasi atau dramatisasi puisi ya. Misalkan itu saya lebih cenderung kalau musikalisasi ini apa ya, dari puisi kita kembangkan jadi musikal itu entah nanti wujudnya ada lagu yang dinyanyikan di situ atau musik yang mengiringi
mengiringi atau menyampaikan puisi ini. Iya, berarti bahkan kalau musikalisasi puisi mungkin maksudnya versi itu bisa jadi malah kata-katanya hilang. Bisa jadi kata-katanya hilang atau mungkin bisa dibacakan juga, tapi dengan nuansa musikal. Tapi kalau lagu puisi memang puisi yang disampaikan dengan bernyanyi gitu ya. Dibikin notasi lagu. Ya karena saya Mas Untung sendiri juga seperti itu, lagu puisi. Jadi saya cenderung ke sana. Cenderung apa ya? Yang bener kayak maksudnya. Mendukung lah, iya. mengikuti pendapat itu ya. Soalnya ya ini bener, lihat prosesnya nih ketika dulu di Sabu, musiknya Sabu punyanya Mas Untung kan prosesnya seperti itu. Walaupun saya nggak terlibat, tapi kan saya ikut numpang tidur di situ sambil nyantrik. Nyantrik itu ya kalau dulu kan beliau punya alat musik banyak, itu ya saya pinjam gitar, proses bareng. Mungkin dulu sama Koco sama Cak Sud, Sudi yang di Blast sekarang itu, yaitu untuk proses apa ya, bisa proses terus sambil ya namanya guru secara nggak langsung ya Mas, yang banyak ngasih masukan juga itu, akhirnya prosesnya kadang-kadang ada lirik atau puisi ya kita coba bikin lagu. Kalau enggak ya nulis sendiri. Itu awalnya kenapa tuh saya kok jadi cenderung apa? Kalau melakukan puisi lebih cepat. Saya juga kalau mengandalkan saya bikin lirik lama sekali memang. Ya entah nanti misalkan setahun bisa dapat berapa nih. Tetapi kalau lagu puisi, misalkan saya seneng dengan salah satu puisi orang gitu ya, terus dari rima, dari ceritanya sudah terlihat, wah enak banget dibikin musiknya atau lagunya. Nah, itu sampai sekarang sudah maksudnya beberapa karyanya Mas Giwang yang dari puisi kemudian dibikin lagu gitu terus direkam gitu ada banyak ya. Dulu saya mencoba keluar gitu pas di awal-awal di Tembi itu ya, awal-awal di programnya Pak Ons yang Sastra Bulan Purnama. Nah itu awal-awal saya keluar, sebelumnya kan hanya lingkup lingkup kecil ya. Terus ke sana itu banyak yang kok lagu ini kayak gitu. Kan kadang-kadang juga orang terframe bahwa lagu puisi itu ya model Ebit Ki Adi kayak apa itu. Tapi kadang-kadang saya musiknya ngerok, ini puisinya isinya kekerasan atau emosional. Ya, awalnya ada tema-tema di situ mau mendayu-dayu kan nggak pas dengan apa yang mau diutarakan di puisi. Itu kadang-kadang saya nggak diutarakan dengan omongan, cuman dari gelagat itu loh. Kok seperti ini. Misalkan dulu Pak Wan, dia kan seorang nulis puisi tentang apa ya, seorang yang ceritanya seorang di dalam penjara. Itu kan pengen ya namanya terkekang. Itu juga ternyata bagi beliau kurang pas. Saya bawakan dengan pola atau genre rock itu kan. Ya kan sebenarnya masuk, maksudnya ini pengen berontak keluar. Ya. Tuh kadang-kadang ya kalau puisinya lain lagi ketika saya puisinya Andi SV itu ya. Dia kan lompat-lompat kayak anak-anak gitu ya. Cara penyajiannya. Ketika saya bikin ya model-model kayak gitu, ketika lagu-lagunya lagu puisinya puisinya Andi itu ketika saya bawakan lewat anak saya pas karena apa ya? Ya puisinya seperti itu. Nggak bisa dipaksa terus jadi yang gagah dan ini misalkan bukalah
daun jendela itu yang model-model gitu. Ya. Itu kan ya karena puisinya seperti itu. Puisi kalau jadi gini, proses yang saya alami itu banyak sekali saya berkolaborasi misalkan dengan dulu Andi, terus berikutnya dengan Mas Wani Darmawan. Itu kan sebenarnya banyak juga ada, kalau nggak salah 8 puisi. Itu juga macam-macam di dalamnya. Tergantung apa isinya apa. Ada yang misuh-misuh tok itu ada puisinya. Oh itu kan tetap lagunya kacau atau penyampaiannya gitu. Yo karena ini pisuan-pisuan atau umpatan-umpatan. Ada yang gregel itu saya ada satu puisi yang saya bikin lagu yang saya nek gawake dhewe sok gregel itu ada maksudnya. Puisinya siapa? Mas Bani. Oh. Yang pesan orang tua untuk anak itu kan apa? Marake mak gregel itu apa? Kayak saya bisa merasakan. Tapi entah itu kan belum disampaikan si pendengar atau penonton. Tuh. Tapi ada yang model manis, ada yang sedih, ada yang dari beberapa. Nah kalau apa? Kan Mas Giwang ini ada juga lagu-lagu yang Mas Giwang sendiri juga menulis liriknya. Nah, bedanya apa Mas? Prosesmu membuat lagu ketika ini liriknya itu berasal dari puisi karya orang dengan ini adalah liriknya ciptaan Mas Giwang sendiri. Ada perbedaan proses membuat lagunya enggak? Saya kira kalau prosesnya enggak, cuma bedanya kan saya lebih lama karena apa ya, kalau yang bikin sendiri itu saya lemah di penulisan. Misalkan dalam sebulan paling ya bisa 1 atau 2 itu sudah hebat banget dalam penulisan lirik misalkan. Tapi kadang-kadang apa ketika pas muncul itu ya bisa muncul inspirasi. Nah, cuma jadi kalau untuk target itu belum bisa apa ya, belum secara lirik itu belum bisa. Misalkan saya seorang produktif gitu ya, saya belum mencapai ke sana. Kalau jenengan misalkan nulis ya sekaro muncul. Saya untuk menuju ke situ masih pelan banget jalannya itu. Sekarang lagu-lagunya Mas Giwang kan saya kemarin ngecek itu sudah ada juga di di platform ada Spotify dan lain-lain. Sudah punya berapa album? Waduh, berapa ya? Cuma gini, saya itu karena saya kan sering saya simpan di hard disk itu. Terus ketika di hard disk sudah nggak ada, saya ingat-ingat, saya aransemen ulang, saya rekam lagi. Ya udah, daripada ini muspro, saya unggah di platform biar tersimpan di situ. Kalau jumlah albumnya berapa sih, cuma ini biasanya tak rombongkan. Ini lagu puisi yang lagu puisi ada yang dengan teman-teman tadi, terus yang lagu sendiri itu ada nanti. Ketika cuma misalkan saya rombongan 5 terus tak kasih ini jadi album apa kayak gitu. Jadi albumnya berapa nggak tahu, cuman kalau secara lagu itu paling 40-an lebih kalau di situ. Banyak ya. Yang dititipkan di platform ya sudah tersebar gitu ya. Hebatnya sekarang dunia digital. Itu mandiri Mas, maksudnya ngupload sendiri apa dititipkan lewat yang agregator digital gitu? Yang lewat yang gratisan itu, yang sound on itu, ya? Iya. Itu kan sudah kalau saya pribadi kan itu hanya saya titipkan biar tersimpan ya, gitu, titip nyimpen lah. Titip nyimpen. Dan ketika itu didengar, sekarang kan bisa muncul di media sosial apapun. Ya. Kan tinggal kalau dipakai orang ya nanti
apa uangnya bergulir tambah kayak gitu. Nah, itu 0,000 piro ya. Ya, saya juga kadang-kadang bikin reel, bikin story itu saya ingat lagunya Pak Giwang yang ini gitu. Kalau di IG itu. Ya, dipas-pas kayak. Ya, jadi untuk pro konco nanti kalau pengen mendengarkan karya-karyanya Mas Giwang ada di platform digital, di Spotify dan lain-lain. Nanti akan kami sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Bisa untuk renggang-renggang. Ya, beda lah dengan yang misalnya musik-musik pop yang ngetren gitu. Saya tidak bicara soal kualitas ya, mungkin lebih ke style aja ya. Stylenya itu beda gitu dengan lagu-lagu yang populer. Jadi kalau pro konco punya lagi pengen dengerin lagu-lagu sing unik sing beda karo kancane gitu, nah dengerin lagu-lagunya Mas Giwang Topo supaya ya biar beda aja gitu. Tapi nanti siapa tahu suatu saat nanti terus lagunya ngebum ngehit gitu ya dadi ora beda. Terus ini Mas Giwang, kalau apa? Saya tuh dulu punya kenalan di kampus gitu. Ikut ekstra UKM ya kalau di kampus. Ikut UKM band gitu terus bikin album, tapi ya tahun-tahun 2000-an awal itu yang masih orientasinya zaman dulu kan masih belum ada ya platform digital yang kita bisa mengunggah dan mempromosikan secara mandiri. Dulu masih harus rekaman serius, bikin master, jadi demo kaset, berangkat ke Jakarta nyari perusahaan rekaman yang mau memproduseri gitu. Nah, itu teman saya tuh bagus-bagus menurut saya ya, lagunya oke, skillnya juga keren-keren, tapi mungkin belum beruntung itu ditolak. Jadi di Jakarta ini di beberapa perusahaan rekaman mereka masuk itu ditolak. Nah terus ya dia memutuskan untuk ini bukan jalanku. Ya udah terus banting setir, nggak tahu sekarang jadi kontraktor apa gitu. Nah kalau Mas Giwang, saya tidak bermaksud mengunderestimate atau apa, tapi karena kita sama ya, saya juga bikin beberapa lagu walaupun baru satu album tak unggahkan di platform digital gitu juga ya sedikit sekali yang mendengarkan gitu. Kalau Mas Giwang apa yang membuat Mas Giwang tetap bertahan gitu sampai sekarang, gawe lagu direkam dirungokke ora dirungokke luweh gitu. Kalau saya hanya kegelisahan sih, maksudnya bukan kegelisahan sing apa ya, yang ya kegelisahan untuk proses. Saya itu selalu pengen menuangkan. Kalau enggak ke lagu ya ke visual kayak gitu ya. Tapi cenderungnya memang ke visual itu saya banyak yang untuk guyonan sama serius. Jadi visualnya saya golek duit dan sebagainya. Misalkan animasi atau apa itu kan iso nggo guyonan, iso nggo golek duit misalkan. Terus kalau musiknya ini memang nggak tahu saya kok ora bosen itu loh, nggak bosen. Apa karena saya itu suka visual sama musik. Jadi ketika sini suntuk, saya iso dolanan visual. Visualnya suntuk, iso dolanan musik. Jadi mungkin ini talenta yang diberikan Tuhan untuk saling menyeimbangi loh. Iki capek, ini muncul gitu loh. Kayak gonta-ganti. Tapi dari pergerakan dari jalan seperti itu saya ada saja yang melingkan atau membuat prosesnya jadi tambah semangat. Misalkan saya ketemu dengan Samuel, dengan Romo Banar, itu kan akhirnya bikin Serada, Jalan Mulia itu kan. Iya, Serada. Ya itu kan kita berangkat dari geguritan atau puisi bahasa Jawa itu kan. Kita bikin lagu di situ. Itu sebenarnya sudah paling 16 lagu ada. Cuman yang baru direkam memang 2 ya, yang Panyuwunan sama Osapa yang kemarin anak saya yang nyanyi. Itu memang proses yang selalu ada gitu. Mau nggak ya mungkin keinginan saya bersambut
gayung bersambut dengan ketemu teman, oh ayo bikin ini. Oke. Cut dulu Mas Giwang, ada adzan. Nah, oke Mas Giwang, sekarang kalau yang sedang dikerjakan sekarang apa proyek musik-musikannya? Pak, ini setelah pandemi itu ya masih proses pandemi itu sih. Kita bareng saya, Samuel sama Rombana. Samuel Indratmo. Ya, Samuel Indratma. Ini sama Romo itu saya ditawari, ini ada geguritannya Romo Kun almarhum. Ada bukunya kan. Coba kamu bikin lagu. Romo Kun itu lengkapnya Romo Kuntoro Wiryo Martono. Romo Kuntoro ya. Yang filolog gitu ya. Nah, terus dari Oh, itu geguritan beliau. Iya, yang sudah dibukukan sama Romo Banar. Terus Oh. ditawarkan ke saya, kamu bikin ini. Saat itu kami bertemu bertiga. Saya nyoba bikin, terus saya kasihkan, wow, oke. Nah, terus Romo Banar itu mikir, wah ini nih cuma sampai di sini, ketoknya asik gitu. Nah, akhirnya, ayo kita berlanjut. Terus kita Itu pertama yang dibikin berarti cuma satu lagu. 2 lagu saya. Oh, 2. Yang itu malah yang kemarin dibikin Osapa sama Sama Panyuwunan. bukan belum malah Panyunan belum. Saat itu Oh, Usapa itu malah bikin duluan. Osapa sama satunya apa ya lupa. Lupa. Ada sih. Terus kami gandeng Wawan. Di Mawan di ya, Mawan, di Mawan Wisnuwaji itu kami gandeng. Beliau juga sangat tertarik terus. Nah itu bikin lagu Panyuwunan ternyata saat itu pas banget untuk ini untuk apa masa-masa pandemi kan. Kita nyuplik dari salah satu referennya itu kan sebenarnya liriknya panjang, puisinya panjang. Di referennya kita sebar saat itu. Nah, jadi kayak penyembuh itu banyak juga pengalaman-pengalaman kemarin terus pada menyanyikan atau mendengarkan itu memberi semangat saat pandemi yang terkena COVID itu jadi punya semangat. Lebih tenang gitu. Oh, itu Ya. lagu healing gitu. Ya, terus itu sebenarnya banyak yang sudah kami bikin lagunya. Tapi kita bergerak pelan. Pelannya itu ya kalau ada dana kita rekam, terus kita bikin klip, terus beranjak lagu kedua pun setahun lebih kita rekam, terus kita bikin video klipnya, terus entah nanti kapan lagi itu. Tapi kita sepakat bergerak pelan, maksudnya yang penting ini tercapai semua apa kita punya apa kesepakatan bareng. Nah, di sisi lain ketika saya proses di situ saya ketemu dengan Pak Joko Herianto. Pak Joko Herianto itu dari Kudus. Kalau nama panggungnya dia Petro Van Loanu. Petro Van Loanu. Van Loanu. Iya. Dia itu bagi saya itu orang jenius yang selalu memotivasi saya. Saya ketemu itu langsung gaduk gitu ya. Saya dikasih puisi. Aku tantang kamu bikin lagu dari puisi saya. Saya bikin, besoknya saya kirim. WDE langsung, wah ini ngirim lagi gitu. Sampai akhirnya terkumpul berapa ya? Oh, Mas Untung juga dikasih, Mas Untung Basuki juga dikasih puisi. Mas Untung dapat 3 lagu. Terus saya berapa ya? Pokoknya banyak sih. Antara 8 atau 9 lagu. Terus beliau juga ini kalau dia kan sudah sepuh, ini sudah pensiun dari kerjanya dari Jarum itu ya. Terus aku pengen punya karya yang wujud karya itu. Nah, makanya ini kan baru proses direkam jadi album gitu ya. Terus kalau saya sendiri nanti band warnanya lain, saya ngajak Dimawan juga. Dimawan untuk jadi musik direkturnya, dia yang ngaransemen dan sebagainya. Terus kami kemarin, Pawan juga ketika saya ajak dia dipancing juga, kamu bikin bisa nggak? Dia bikin 2 lagu kalau nggak salah. 2 lagu dari puisinya Pak Joko. Terus kemarin kita sudah proses rekaman 2 lagu untuk awal.
Yang jelas ngejar yang lagu-lagu yang sifatnya besar. Jadi ada salah satu ada dua lagu yang harus pakai orkestrasi. Ya, makanya kan kita kemarin ngumpulkan beberapa teman, ada 15 atau 16 teman itu untuk bikin orkestranya di situ. Walaupun lagunya ngepop dan belet. Kemarin yang kita pilih lagu yang saya ciptakan, terus yang nyanyi Pak Joko sendiri. Saya tunjuk memang ini jenengan saya nyanyi. Terus lagunya yang bikin satunya Mas Untung. Mas Untung juga diusahakan nyanyi sendiri, walaupun sekarang beliau sudah mulai lemah untuk menyanyi, tapi kita ngejar bukan masalah bagus tidaknya, tapi ini original. Bahwa dia yang menciptakan, dia yang menyanyi. Terus jadi nuansa baru karena di situ ada nuansa string, tadi beletnya pelet yang yang kaya gitu ya. Ono stringi, ono silone, pokoknya jadi dirungok lu enak. Bukan yang kalau beliau kan hanya gitar akustik, ini sekarang jadi lebar, jadi tua. Nah, ini baru proses 2 lagu, mungkin minggu depan kita 2 lagu lagi. Karena saya juga memperhatikan Mas Wawan itu repot sekali ketika ternyata ya. Saya kan nggak pernah ketemu dengan orang orkestra gitu yang dia ngerekam, memperhatikan dengan telinga, dengan mata, karena cek notnya. Ya itu ada yang meleset sidik. Ini kan. Jadi kalau satu lagu itu kan ketoknya capek banget itu loh. Padahal yang dicek berapa. Ya makanya kan ya pelan-pelan satu-satu. Nah, mungkin untuk selingan minggu depan gitu yang sifatnya pop atau secara instrumen hanya sederhana, misalkan piano atau gitar sama cello, atau yang synthesizer. Kan seperti biasa toh, lagu puisi dari Pak Joko itu puisinya macam-macam temanya. Nah, ini ada yang agak jazzy, agak belet, agak ngerok. Kemungkinan yang minggu depan itu yang agak ngerok, judulnya Savana Sumba. Cerita tentang di Sumba itu, Pulau Sumba. Ya. Itu karena pengalaman beliau sering kemana-mana itu kan, jadi saya jadi seperti diajak berkeliling lewat puisinya itu. Misalkan dia bercerita tentang judulnya Merapi Kartosuro, tapi ceritanya tentang dia menamakan Kubro Jepang. Kubro Jepang itu Kudus, Bojonegoro, Jeporo, Rembang. Ya, itu kota yang nggak pernah disentuh sama pemerintah itu loh. Aku iya, nggak sampai ada satu baris puisinya itu, jalan raya berumur seabad. Tadi nggak pernah ditandai dan sebagainya itu. Oh ya, kenyataan nggak ada akses nggak ada lapangan terbang yang internasional, apalagi terus nggak ada rumah sakit yang standar dan sebagainya. Pokoknya orang-orang sana itu seperti hanya dilewati tok gitu loh. Itu makanya saya lihat puisinya, ya misalkan kenapa dijuduli Merapi Kartosuro. Merapi itu kalau meletus hanya paling kalau ke timur ke Kartosuro, nggak pernah ke utara. Simbol kesuburan kan gunung api kan itu. Nggak pernah sampai ke sana itu. Jadi kalau air itu nggak pernah, ya juga lewat. Terus kesuburan itu juga dapat, nggak sampai sana. Kartosuro atau ke barat itu. Ini luas ketika satu puisi ya banyak yang diceritakan. Itu makanya saya tertarik, beliau juga tertarik. Saling pingpong gitu ya. Ayo belaku, ayo ini puisiku ini. Ada juga yang puisi jenaka, judulnya Susu Kopi. Wah, itu jenaka banget. Itu mungkin musiknya agak rodok ndagel kayak itu juga banyak
kalau dipecah genrenya jadi semakin banyak. Oke. Itu proses terakhir. Oke, Mas Giwang, ini kita sudah 1 jam lebih, tidak terasa. Nggih, Mas. Terima kasih untuk ceritanya dan sukses terus untuk karya-karya musikalnya. Sehat selalu. Dan untuk Pro Konco, terima kasih sudah menyimak obrolan kami sore ini dengan Mas Giwang Topo. Jangan lupa lagu-lagu karyanya Mas Giwang Topo bisa didengarkan di platform digital. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Sehat selalu, sampai ketemu di Ada Tamu berikutnya. Ada tamu.